Kontroversi film Pesta Babi memicu perhatian publik setelah tokoh masyarakat adat Papua, Mama Yasinta Moiwend, mengaku merasa dijebak dan diperdaya. Yasinta menyebut wajah serta dirinya ditampilkan dalam film tanpa izin resmi. Ia juga kaget karena fotonya dijadikan poster promosi dan viral di media sosial. Pengakuan tersebut memunculkan kritik soal etika produksi film dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia. Yasinta mengaku beberapa kali diajak terbang ke Jakarta dan Makassar tanpa memahami tujuan sebenarnya. Dalam perjalanan itu, dirinya diarahkan mengikuti aksi penolakan PSN hingga akhirnya merasa dimanfaatkan pihak tertentu. Ia menegaskan tidak pernah diwawancarai maupun menyetujui keterlibatannya dalam film Pesta Babi. Karena kecewa namanya tersebar luas, Yasinta meminta peredaran film dihentikan dan kasusnya diproses secara terbuka serta adil oleh publik. Film Pesta Babi itu tanpa izin dari saya. Tanpa pengetahuan dari saya kaget waktu di Jayapura mereka putar. Yang ditampilkan ini tanpa ketahuan saya, tanpa izin dari saya. Saya tidak wawancara, mereka yang buat. Mama tidak tahu, Mama tidak kasih izin untuk buat film itu Pesta Babi. Saya tidak tahu. Saya sumpah demi Tuhan, saya tidak tahu. Yang mereka buat itu film Pesta Babi itu sama saja mereka manfaatkan saya. Saya tidak dapat apa-apa dari mereka itu. Saya pulang balik ke Jakarta berapa kali? 6 kali. Tapi apa yang saya dapat? Cuma dapatnya capek. Dapat capek. Mama tidak tahu sama sekali kalau mereka ada buat film itu Pesta Babi. Mama tidak izinkan orang atau ada pembicaraan dengan Mama, tidak ada. Kalau Mama dari pertamanya itu waktu masih Pak Glenn, kita masih sama-sama, tapi karena saya terpengaruh dengan mereka yang di Merauke ini, begitu. Dipengaruhi akhirnya saya dibawa terus, tapi ketika saya sadar ini sampai sekarang saya tidak mau ikut-ikutan lagi. Film itu dihentikan kami itu tanpa izin saya. Terus mereka sudah putar film itu di mana-mana. Apa yang saya dapat? Ucapan terima kasih saja tidak. Nah, itu yang saya kecewa sekarang. Jadi saya perintah dihentikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gimana? Kalian sudah nonton kan video keterangan Mama Yasinta yang di dalam film Pesta Babi itu diceritakan menjadi korban proyek food estate Mama yang ini nih. Cuma sebelumnya begini, coba deh kalian bayangkan betapa jahatnya pembuat film itu. Mama Yasinta dieksploitasi untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan donatur asing mereka. Semoga ini jadi pelajaran berharga buat kita semua bahwa antek-antek Soros itu tidak layak dipercaya. Guys, siapa yang udah nonton film Pesta Babi yang sekarang tuh lagi trending dan viral di mana-mana, dan ternyata tokoh utamanya itu Mama Yasinta Moiwend dari Papua itu ternyata dijebak guys, dan dia tuh nggak tahu sama sekali kalau film itu akan dibuat. Dan bahkan dia mengutarakan bahwa dia tuh diajak ke Jakarta 6 kali, ke Bogor, ke Makassar dan lain-lain, bahkan dia Rp1 pun tidak mendapatkan duit apapun dari film itu guys. Kok ada ya manusia-manusia yang bisa memframing orang lain tuh buruk, menggiring opini, dan bahkan untuk menghasilkan uang, menguntungkan sebagian besar pihak gitu ya. Jahat banget tuh. Buat yang belum nonton bisa nonton di YouTube guys, tapi nontonnya dengan open minded ya, dengan pikiran terbuka. Oke. Salah satu tokoh adat Papua, Yasinta Moiwend, mengaku dijebak oleh film Pesta Babi. Dah, gimana ini ceritanya? Kita tahu bahwa film Pesta Babi ini narasinya sangat agresif, bahkan bisa dikatakan provokatif menyerang pemerintah. Itu semua tidak masalah kalau sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Tapi kalau ada pengakuan dari Yasinta seperti ini, nah ini perlu di cross check juga kebenarannya. Apakah pengakuan Yasinta ini benar adanya? Kalau pengakuan dari Yasinta ini memang benar adanya, berarti pihak pembuat film Pesta Babi ini juga harus menjelaskan, bahkan juga harus bertanggung jawab atas narasi-narasi agresif yang dibuatnya. Sekian, terima kasih. In pusing monga-monga,
saka tokoh Papua Selatan, Ibu Yasinta, yang selama ini dikadali oleh seseorang yang membuat film Pesta Babi, ya. Bahkan yang disampaikan Bu Yasinta, dia merasa ditipu, ya, ditipu. Dia tidak merasakan apa-apa, sepeser pun tidak apa. Bahkan Ben, Bu Yasinta ini dijanjikan mau dibelikan HP harga 1.500.000, sampai sekarang pun tak pernah HP itu dipegangnya, ya. Akhirnya terjadi apa? Ya, niatnya untuk mengeksplorasi alam Papua, tapi malah meninggalkan kesedihan duka yang mendalam bagi tokoh Papua. Yang dia merasa dibohongi, dikibuli, dimanfaatkan, ya. Bahkan di dalam film itu, Ibu Yasinta salah satu menjadi istilahnya branding icon, ya, foto yang dipajang yang paling besar, tapi tanpa seizinnya. Hanya pernah diajak bolak-balik ke Jakarta beberapa kali, tapi tanpa diberi sepeser pun uang. Dan yang dijanjikan oleh sutradara film itu adalah mau dibelikan HP, mau diperbarui rumahnya, tapi nyata dan faktanya tidak pernah terlaksana. Hati-hati friend, hati-hati, ya. Harus kita bisa memilah dan memilih antara nanti menggiring opini ke arah provokasi atau benar-benar mengeksploitasi alam Papua, ya. Karena istilahnya kalau program ini untuk penyetaraan daerah supaya sama rata kemajuannya, bisa merasakan apa yang dirasakan daerah lain. Menurut saya monggo, terserah, ya, hati-hati. Saya ingin mengomentari video viral dari Mama Yasinta Mawen, salah satu tokoh utama dalam film Pesta Babi, yang videonya viral karena ada pihak lain yang datang mewawancarainya dan kemudian mengambil potongan pernyataan Mama Yasinta sebagai tandingan dari video Pesta Babi yang sedang viral tersebut. Pertama, saya mau sampaikan bahwa kita semua sayang Mama Yasinta Mawen, dan kita tahu bahwa tidak mudah menjadi seorang Mama Yasinta Mawen di tengah lingkungan masyarakat yang kebanyakan telah melepaskan tanah wilayahnya. Tentu masyarakat atau tokoh seperti Mama Yasinta ini akan dikucilkan, aksesnya terhadap pembangunan dan lain sebagainya itu akan dipangkas. Sehingga kalau video itu menampilkan kondisi Mama Yasinta yang seperti itu, kita tahu bahwa ini pihak-pihak yang sebenarnya memakai kondisi tersebut untuk melawan kenyataan bahwa masyarakat yang melepaskan tanah dan masyarakat yang tidak melepaskan tanah juga hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Dan saya mengutip beberapa poin dari pernyataan video tersebut, di mana Mama Yasinta mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam film Pesta Babi dan tidak mau terlibat sebagai tokoh di sana, tapi kemudian dia dimasukkan. Lalu yang berikut, Mama menyampaikan bahwa dia capek dan melakukan perjalanan dari kampung ke Merauke, lalu ke Jayapura, ke Jakarta, Makassar, yang menurutnya dia tidak mendapatkan apa-apa, yang dia hanya capek. Lalu yang berikut soal kebutuhan dasarnya, soal sandang, pangan, papang, dan tidak diperhatikan, dan kemudian dia membutuhkan handphone dan sebagainya yang juga tidak dibantu oleh teman-teman aktivis yang dianggap sama-sama dengan beliau. Yang pertama, menurut saya ini hanya miskomunikasi, kesalahpahaman dari masyarakat yang awam, bahwa teman-teman aktivis yang datang ini memiliki peran yang besar, sama halnya dengan peran-peran pemerintah, khususnya dalam menanggulangi kebutuhan-kebutuhan Mama Yasinta tersebut. Lalu yang berikut, Mama juga menyampaikan soal ketidaklibatannya dalam film itu di Jayapura dalam pra-launching film Pesta Babi. Di sana saya juga untuk pertama kali ketemu Mama Yasinta di sana. Lihat Mama Yasinta dengan semangat juang yang tinggi untuk masa depan anak cucu, dan saya anggap bahwa ini adalah miskomunikasi, sehingga dalam pra-launching tersebut memang film itu harus melalui proses kritik dan masukan, dan salah satu masukan dan kritik itu memang harus datang dari Mama Yasinta. Sayangnya ruang itu mungkin Mama Yasinta tidak tolak dan tidak menyampaikan bahwa dia tidak mau, dia takut di dalam film tersebut itu bisa disampaikan, sehingga narasi atau figur dia dalam film tersebut bisa
dihapus. Kemudian karena proses pro-launching itu berjalan sama-sama sehingga film tersebut bisa dilihat dan Mama sebagai tokoh utama di sana. Hal yang berikut, kebutuhan rumah dan lain sebagainya, memang ini kebutuhan atau video ini menampilkan kegagalan pemerintah sebenarnya. Pemerintah gagal membangun atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dari pembangunan rumah secara fisik dan lain-lain. Lalu kemudian soal kebutuhan handphone dan lain sebagainya, itu sekali lagi saya mau katakan itu ada miskomunikasi yang mungkin saja salah ditempatkan atau salah disampaikan sehingga akhirnya Mama Yasinta kecewa, dan kemudian ruang kekecewaan inilah yang datang oleh para media dari pihak pemerintah, media dari pihak militer, lalu kemudian memanfaatkan Mama Yasinta, dan kemudian pernyataan-pernyataannya itu dipakai. Dan terlepas dari itu, saya pikir Mama Yasinta ini orang Papua pada umumnya yang menyampaikan unek-uneknya belak-belakan dan terang, sehingga tidak ada yang tersembunyi di hati kecilnya itu, sehingga yang disampaikan menurut saya wajar-wajar saja. Semua aktivis peneliti lapangan itu sudah sering menghadapi masyarakat yang salah persepsi tentang aktivis yang datang di kampung-kampung mereka, dan itu wajar menurut saya.